pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Vivo Y91, 93 ataupun 95 tombol power ataupun volumenya bergerak sendiri. Jadi seolah-olah kita posisi pencet ataupun juga misalnya tombol powernya itu berfungsi secara otomatis. Jadi setiap kita hidupkan langsung mati lagi, kemudian hidup lagi, mati lagi, seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa fleksibel on off nya yang bermasalah. Nah, untuk fleksibel on off untuk Vivo Y91, 92, 93 ini dia menjadi satu, jadi satu garis seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini kan ada tombolnya, tombol power, volume atas, volume bawah, dia menjadi satu, tapi bentuknya beda, tapi prinsipnya sama, cuman membedakannya adalah di letak posisinya, kemudian di soketnya. Jadi soketnya itu fleksibelnya ada bermacam-macam, ada model soket seperti ini, ada juga model soket sistem jepit seperti ini juga, ada yang model solder ataupun juga model yang nempel di bagian bawah seperti itu banyak macamnya. Nanti tergantung dengan tipe handphone kita, tapi permasalahannya itu adalah kalau misalnya volumenya bergerak sendiri ataupun turun naik sendiri, itu volume yang bermasalah. Atau biasanya untuk mengatasinya cukup kita tidak perlu kita ganti, tapi kita aktifkan satu, misalnya bagian bawah yang terus berfungsi, kita congkel saja yang bagian bawahnya seperti itu. Jadi kita nonaktifkan saja seperti itu, kita rusak saja seperti itu. Jadi hanya berfungsi satu saja, misalnya untuk atas saja, kemudian untuk menurunnya kita geser menggunakan tombol seperti itu. Yang kedua adalah misalnya tombol powernya yang rusak, biasanya kita hidupkan, hidup sebentar langsung mati lagi, hidup lagi seperti itu, jadi tidak sampai ke menu. Nah, itu menandakan juga fleksibel on off yang bermasalah, biasanya otomatis hidup seperti tertekan, bisa juga seperti ini. Nah, kalau yang model seperti ini bisa kita ganti yang aluminiumnya saja, kita ambil dari tombol keyboard atau bukan tombol yang lain. Nah, yang seperti ini, karena prinsipnya seperti ini. Nah, di bagian bawahnya ada pad seperti ini. Nah, ini ya, bagian tengah ada yang bagian tombol powernya, kemudian luarnya ini adalah ground. Nah, itu seperti itu, jadi dihubungkan oleh pad. Bisa kita ambil dari bekas tombol keyboard handphone, misalnya tombol keyboard lama ataupun bekas on off yang lama. Nah, kalau misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya yang model seperti ini untuk Vivo, nah sudah kita bongkar seperti ini. Di sini kita bisa melihat, nah di sini ada, nah ini ada dua kaki, 1, 2, ada juga yang seperti ini segi 4, ada yang 4 kaki. Nah, itu kalau untuk on off nya rusak, misalnya on off nya berfungsi sendiri, bisa pertama kita tesnya adalah kita langsung lepas saja untuk pen on off, kemudian kita hidupkan, misalnya ada test pointnya, misalnya untuk jalur powernya bisa kita hidupkan tanpa switch on off. Kalau misalnya dia langsung masuk menu, berarti 100% on off nya rusak. Nah, untuk on off kalau selakinya misalnya belum ada, bisa kita menggunakan kabel saja jalurat, ataupun juga bisa kita akali, misalnya on off nya rusak, kita ambil dari volumenya rusak, jadi bisa kita pindahkan ke bagian bawah. Nah, itu biasanya yang biasa untuk elektronik ataupun ya misalnya hobi elektronik punya alat, bisa kita akali seperti itu. Tapi kalau misalnya kita yang umum saja, kita hanya menggunakan solder, bisa kita akali dengan cara tanpa switch on off, bisa menggunakan kabel saja seperti itu. Atau banyak di tip dan trik di playlist ada menghidupkan handphone tanpa tombol power, itu ada kita tutorialkan. Misalnya kita pengen cepat juga, misalnya kita punya alat solder, bisa kita pindahkan tombol volume ini, kita pindahkan ke bawah, jadi otomatis tombol powernya volume yang satu dikorbankan seperti itu, tapi handphone bisa hidup. Nah, untuk volume misalnya yang kita korbankan, bisa kita masuk di layarnya seperti itu. Itu kalau misalnya power. Nah, kalau misalnya volumenya yang bergerak sendiri, misalnya turun ke bawah terus lari terus ke bawah, kita nonaktifkan saja, kita congkel saja menggunakan karter seperti ini, kita koyakkan, kita potong. Kalau misalnya powernya yang rusak, itu biasanya di Xiaomi Note 8, Note 7 itu bermasalah, otomatis mencet sendiri misalnya, ataupun juga misalnya di sini plat bagian dalamnya itu otomatis gepeng seperti itu. Ya, bisa kita nonaktifkan, kita congkel saja seperti itu. Nah, itu selagi misalnya fleksibelnya belum ada, tapi kalau sudah ada, kita bisa ganti biar dia normal lagi seperti itu. Itu untuk permasalahan darurat saja. Nah, itu untuk mengatasi kalau misalnya volumenya yang turun ke bawah sendiri, ataupun juga misalnya powernya yang tadi mencet sendiri, bisa kita ganti, ambil dari kanibalan
yang bagian tombol atasnya kita pindah sini, ataupun juga misalnya kita beli fleksibel on off nya tapi bentuknya beda untuk soketnya, tapi kita cek di tombolnya ini sama persis, nah bisa kita ambil, kita pindahin di sini. Yang penting kalau misalnya segi 4 ini ada 2 macam, yang kaki 2 atas bawah, ataupun juga kakinya 4 jadi 2 di atas 2 di bawah, seperti itu bisa kita ambil, kita pasang, kita solder seperti itu. Meskipun bentuknya beda fleksibel, tapi kita ambil saja seperti itu. Nah, kita panasi, kita pindahkan ke sini, itu bisa juga. Itu banyak biasanya teknisi yang mengakali supaya handphone cepat hidup tapi kondisi masih normal kalau switch on off nya tidak ada, seperti itu. Itu rusak switch on off ini biasanya didahului oleh rusaknya bagian atas. Biasanya bagian atas ini sudah kita paksa terus masih tidak bisa, jadi kita tekan langsung jebol, jadi dia merusak di bagian bawah. Jadi selagi ini tombol luarnya rusak sedikit agak ini, jangan kita paksa terus, nanti bisa merusak bagian dalam seperti itu. Nah kalau bagian dalam rusak itu agak repot. Kalau bagian luar ini bisa kita akali mungkin dengan ganti kopor ini sudah selesai, ataupun juga kita akali dengan mengganti karetnya. Nah ini ada karetnya kita congkel, kita ganti dengan karet gelang, kita potong sini, kita masukin. Itu ada tutorial biasanya di handphone Samsung yang rusak tombol luarnya karena karet bagian dalamnya ini habis. Nah ini titik segi 4, nah, ini sebagai bantalannya habis, jadi kita harus ganti dengan karet ini. Itu tuh biasanya di Samsung seri P, seri yang tipe lama itu, karena dia bukan menggunakan fleksibel, karena dia sudah masih menggunakan model switch, jadi nempel di PCB mesin, yaitu yang biasanya sering habis di karetnya, bukan di switch bagian dalam, seperti itu. Kalau kita paksakan menggunakan misalnya obeng ataupun dengan pena, otomatis di sini akan rusak. Nah ini agak repot. Jadi sebelum rusak di bagian dalam, kita akali dulu di bagian luar seperti ini, ataupun juga langsung kita ganti kopernya ini. Nah untuk mengganti koper, satu lagi tips sekalian, di sini ada antena, ada pad ini, sebaiknya kita pindahkan, jadi di koper yang baru kita pindahkan seperti itu. Itu tipsnya. Kalau di handphone Xiaomi kayaknya tidak ada untuk antena, tapi untuk Vivo, Oppo itu ada, ataupun Realme ada antena, jadi kita pasang. Itu mempengaruhi sinyal, baik sinyal Bluetooth, sinyal WiFi, dan sinyal GSM. Di sini kan ada antena. Nah di sini sinyal GSM ada di sini juga. Jadi kalau habis ganti koper hilang sinyal, biasanya ini yang tidak ada antenanya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Salam sukses.